Kita udah cobain kamera Insta360 X6 dan menurut gua ini bisa jadi kamera 360 terbaik buat kalian beli. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen bahas seputar kamera 360 terbarunya dari Insta360 yang merupakan kamera juaranya mereka juga, kamera flagship, yaitu adalah Insta360 X6. Dan gue langsung kaget ya, first impressionnya ternyata kameranya kecil banget. Jadi kalau kalian pengguna generasi-generasi sebelumnya, X4, X5 gitu ya, bahkan dari yang sebelumnya lagi X3, itu ukurannya lumayan gede. Apalagi yang paling gede memang yang sebelum ini gitu ya, yang X5, dan gue kaget banget. Ternyata yang versi X6 itu bener-bener kecil banget. Di telapak tangan gue dipegangnya simple banget, dan ini buat dibawa-bawa otomatis jadi jauh lebih gampang juga. Sama kalian jangan salah ya, walaupun ukurannya jadi semakin compact, tapi dia tidak jadi kompromi di bagian spesifikasi. Karena kalau kita berbicara soal spesifikasi dan fitur yang dibawa dibandingkan yang versi X5, upgrade-nya juga sangat signifikan. Pertama, layarnya yang dibawa ini nggak berasa tambah kecil. Justru gue merasa layarnya ini somehow tuh kayak lebih jelas, lebih gede. Mungkin secara kualitas juga memang terasa banget lebih bagus gitu ya. Dia udah OLED juga di sini, touchscreen-nya juga responsif. Dia memang secara aspek rasio kotak ya, bukan yang kayak aspek rasio video. Tapi menurut gua bukan hal yang jadi masalah karena ini adalah kamera 360 yang merekamnya juga ke segala arah. Yang penting kita dapat preview yang proper di sini. Udah OLED juga, tadi gua udah bilang warnanya cakep banget. Dan sekarang tuh dia ada fitur baru, jadi dia kayak semacam ada pressure-nya gitu. Dia ada pressure activation yang kita tuh untuk nge-record dan juga nge-stopnya, itu kita bisa tahan tombol recordnya sambil agak dipencet gitu ya. Jadi mengingatkan gue kayak zaman BlackBerry dulu ya, versi berapa gitu, yang layarnya bisa ada pressure-nya gitu. Jadi nggak cuma sekedar touch doang. Dan menurut gue itu fitur yang simple, tapi ternyata cukup penting karena secara fungsi dia jadi menghindari kayak nge-record secara nggak sengaja, atau yang lebih parah, stop record secara nggak sengaja gitu kalau kesenggol-senggol. Jadi berasa benar-benar aman banget dengan adanya fitur tersebut, dan menurut gue ya itu jadi fitur yang kayaknya lumayan penting sih sebenarnya untuk kamera 360 kayak gini. Lensanya sendiri juga otomatis yang dibawa ini udah replaceable, kalian bisa lepas pasang gitu ya, kalian bisa ganti, jadi udah peace of mind banget buat kalian bawa agak-agak jorok atau agak-agak sembarangan gitu ya. Kalian mungkin bukan orang yang ngerawat barang banget, dia udah replaceable lens, dan ini sangat diwajarkan pastinya karena ini adalah seri flagshipnya Insta360, dan Insta360 adalah yang duluan gitu yang punya inovasi replaceable lens di kamera 360, dan kemarin udah dibawa juga di kamera yang versi lumayan murahnya. Kalau nggak salah X4 Air namanya, itu juga udah replaceable lens atau lensanya bisa diganti-ganti, jadi otomatis X6 ini udah pasti bisa gitu. Dan balik lagi membuat kita tuh jadi punya peace of mind dibandingkan generasi-generasi kamera 360 dulu yang harus kita jaga banget. Kadang kita jadi pakein cover mica yang mengurangi kualitasnya, sedangkan sekarang ya bisa ke expose kayak gini, dan kalau kenapa-napa kita bisa tinggal ganti aja. Tapi nggak cuma soal lensanya, untuk si kamera 360-nya sendiri juga ini udah lumayan tebal ya. Jadi dia memang semi-semi action cam, dia udah ke sealing dengan sangat baik juga, dia udah punya IP68 untuk kameranya aja, dia udah IP68, jadi dia cukup waterproof, dan dia bisa dibawa nyelup air juga. Tanpa pakai underwater casing, itu bisa dibawa nyelup air sampai kedalaman 20 meter. Kalau kalian pakai underwater casingnya lagi itu bisa sampai up to 60 meter, tapi ya buat gue pribadi kayak jauh sih, 20 meter aja jauh banget gitu ya buat nyelam ke dalam. Balik lagi ke kebutuhan, tapi buat gue ini udah sangat-sangat cukup, dan ceilingnya juga udah sangat bagus. Balik lagi untuk penggunaannya jadi peace of mind buat kita pakai seru-seruan, nggak perlu terus mikirin kameranya takut rusak, takut ini, takut itu gitu, karena dia buat kena debu, buat kena air, itu udah aman banget juga. Nah, sekarang kalau kita ngomong soal spesifikasi, upgrade-nya juga lumayan gila karena dia udah membawa dual custom Sony sensor berukuran 1/1.1 inch. Jadi sebenarnya ukuran tersebut itu ukuran yang ekuivalensinya itu sama dengan pakai sensor 1 inch. Karena kalau di kamera 360 kan dia sensornya tuh kotak ya, nggak perlu sensor dengan aspek rasio agak panjang. Jadi ya ini ekuivalensi dengan menggunakan sensor 1 inch. Plus sekarang dia juga bawa triple AI chip 4 nanometer.
triple AI chip. Jadi di dalamnya ada chip AI sampai 3 biji gitu ya. Yang nantinya gue akan jelasin juga secara fungsi buat apa. Tapi dari upgrade sensor dan juga processing powernya sendiri, menurut gue sangat berasa di kualitas video yang diberikan. Itu detail banget. Sekarang apalagi resolusi maksimalnya, kalau kalian ngerekam di 360-nya itu bisa sampai 8K up to 50 fps. Cuman memang di test shot kita biasa pakai di 30 fps gitu ya. Tapi kalau kalian pengen maksimalin, dia bisa sampai 8K 50 fps. Dan memang dari yang kita coba, detail yang dibawa itu cakep banget gitu ya. Dibandingkan dulu kita zaman-zaman masih pakai yang X3, X4 gitu ya. Kalau misalkan kita cropping ke satu momen tertentu mungkin udah mulai pecah. Di sini ya itu bener-bener tajam secara keseluruhan gitu. Jadi kalau kita cropping bahkan agak zooming dikit, itu toleransinya masih lebih tinggi. Gambarnya masih kelihatan sangat proper. Lalu buat warna sendiri juga cukup gila ya, karena dia udah membawa native Dolby Vision, lalu dia juga membawa iLock atau lock profile-nya si Insta360 yang udah Access workflow kompatibel juga. Jadi itu industri standar, dia 10 bit gitu ya locknya, dan memang bisa dipakai sesuai dengan standar-standar industri. Jadi sama kayak kamera-kamera profesional. Sebelumnya kita udah pernah coba juga, karena iLock ini sempat pertama keluar itu di Insta360 Luna Ultra, dan itu warnanya cakep banget, tak terkecuali di sini. Dan kita sendiri juga ada jual lootnya. Kalau kalian pengen langsung sekali pencet warnanya langsung jadi gitu ya, kalian bisa cek lootnya, kita jual di stdigital.id. Tapi ya balik lagi, gue pengen apresiasi untuk Insta360 setelah kemarin di Luna Ultra dibawa juga. Gue rasa akan dibawa terus juga ke kamera-kamera mereka yang terbaru, dan memang warnanya itu cakep banget gitu. Gue suka banget sama warna iLock yang dibawa si Insta360 ini. Lalu pastinya nggak ketinggalan kalau kita bahas Insta360 itu adalah dari segi low light-nya. Low light-nya sesuai ekspektasi, dia cakep banget dengan pure videonya. Ya kita bisa lihat ya track recordnya Insta360, mereka emang yang pertama punya gebrakan juga dari segi low light menggunakan algoritma AI gitu ya. Dari pertama itu Action Cam S Pro mereka, lalu dibawa ke kamera-kamera selanjutnya, bahkan Action Cam kecilnya mereka ya si Go Ultra itu juga low light-nya gila banget. Dan begitu juga di sini pas kita cobain, ini kamera 360 tapi kalau kita bawa di kondisi malam hari itu gambarnya tetap cakep. Dengan tadi prosesor AI-nya udah sampai 3 biji gitu ya, itu sangat ngebantu banget, processingnya juga jadi lebih cepat dan berasa natural. Dan menurut gua dari segi low light nggak ada komplain sama sekali. Bahkan sampai titik sekarang, sebelum ada dia pun sebenarnya Insta360 sampai sekarang tuh low light-nya untuk jajaran Action Cam dan kamera 360 ya, itu nomor 1 gitu, paling bagus. Dan sekarang dengan adanya dia mungkin ya lebih efisien aja dengan triple AI chip tadi. Dan ya terbukti memang low light-nya dari yang kita tes juga sebagus itu. Buat mode perekaman yang ditawarkan juga menarik ya. Dia punya 3 mode di sini yang bisa disesuaikan dengan ya workflow kalian, atau kalian lebih prefer penggunaannya seperti apa. Yang pertama pastinya mode perekaman 360. Jadi ketika kita record dia merekam keseluruhan gambar kita. Balik lagi tadi resolusinya bisa sampai 8K 50 fps. Cuman kita di tes footage kita itu 30 fps, tapi bisa sampai 50 fps kalau kalian pengen yang lebih smooth gitu kan. Dan ya itu kalian bisa ambil videonya, nanti kalian editing, kalian cropping kemana ya kayak kamera 360 lah gitu ya. Kalian bisa cropping, bisa nengok-nengok dan lain sebagainya. Tapi di luar dari itu, kalian pengen yang lebih simple, dia juga ada yang namanya InstaFrame 2.0. Dimana secara sistem, dia sih klaimnya kayak gimbal-like shooting mode gitu ya. Kayak pakai gimbal. Tapi intinya dia melakukan active tracking. Jadi kalau di dalam videonya ada subjek atau kalian sendiri gitu ya, sebagai pembicara, kalian bisa sambil active tracking ke kalian. Dan langsung ada video jadinya yang memang ya langsung ngadep ke kalian terus gitu. Mau kalian kameranya di gimanain gitu ya, kalian taruh sana taruh sini, kalian, karena balik lagi ya dia kan 360 gitu, mau bentuk kalian megang kameranya seperti apa, dia akan bisa langsung ngadep ke kalian, dan video hasilnya bisa langsung ngadep ke kalian terus. Jadi kalau kalian lagi motovlogging ya dia sambil ngeliatin kalian terus, kalian ngomong, apalagi sekarang dia juga bisa nyambung mikrofonnya gitu ya secara native langsung ke kameranya, kalian bisa sambil storytelling, sambil riding, dan itu bakal kepake banget. Tapi di fitur InstaFrame ini dia tuh sambil merekam file 8K 360-nya juga. Jadi walaupun kalian langsung dapat file jadi yang langsung ngadep kalian, tapi dia juga sambil nge-record ya semacam redundant shooting atau backup
di file 360-nya. Jadi balik lagi ya, case-nya mungkin ini salah satu case-nya yang menurut gue menarik. Misalkan kalian lagi motovlogging, kalian sambil cerita-cerita apa segala macam, tiba-tiba di sebelah sana ada yang lagi ngelawan arah, terus ketabrak gitu ya, atau senggolan, berantem gitu kan, tonjok-tonjokan dan lain sebagainya, ada cerita seru lah gitu. Kan sayang kalau misalkan ya kalian terus ngadep ke kalian doang dan kalian cuma cerita-ceritain doang. Sekarang ya ada footage-nya gitu, ada backup. Tetap kalian punya kamera, bukan kamera, footage 360-nya gitu. Jadi menurut gue ini bisa jadi fitur yang kepake banget gitu ya. Semacam redundant shooting gitulah kalau kalian pakai kamera mirrorless. Tapi itu lebih ke ini sih, untuk proxy gitu ya, untuk editing. Tapi di sini ya ini bisa jadi backup yang bisa kalian pakai buat B-roll atau bisa ya melengkapi story-story di dalam video yang kalian buat. Lalu dia juga ada fitur lagi untuk penggunaan ya. Ini sebenarnya dari dulu sih udah dipakai juga di versi-versi sebelumnya. Cuma sekarang mungkin agak lebih matang aja, yaitu adalah single lens mode. Jadi kalian bisa pakai satu lensa aja buat ngerekam video kalian dan ya dia akan menghadap ke satu tempat aja gitu. Jadi misalkan kalian ngadepin ke muka kalian ya dia akan menghadap ke situ terus. Tapi di single lens mode-nya pun ini ada beberapa mode lagi. Jadi untuk single lens mode-nya sebenarnya kalian tuh up to 5K resolusinya sampai 60 fps. Tapi kalau kalian pengen pakai ada mode lagi single lens-nya ini ultra wide. Jadi pakai keseluruhan FOV-nya atau field of view-nya tuh 170 derajat kalau nggak salah. Jadi luas banget. Kalau kalian pengen pakai ultra wide tersebut kalian maksimal di 5K tapi 30 fps aja gitu. Sama kalau kalian pengen slow-mo pakai single lens-nya ini juga bisa, kalian itu bisa dapat sampai 4K 120p. Jadi ya secara spek udah oke banget lah untuk spek videonya, bisa menyesuaikan dengan banyak kebutuhan. Sekarang kita bahas soal fitur AI-nya. Karena kan tadi gue sempat mention ya, dia bawa triple AI chip 4 nanometer. Jadi agak disayangkan kalau dipakainya untuk pure video doang. Walaupun tetap bisa gitu ya. Untuk pure videonya juga pasti membuatnya lebih enteng dan membuatnya lebih capable juga untuk ya memproses data-data yang sifatnya dari sensor yang lebih besar gitu kan, data cahayanya lebih banyak dan resolusinya lebih tinggi juga. Tapi ini kepake juga untuk fitur yang dibawa di kamera ini. Ini baru dibawa sekarang sih, gue baru notice dia ada satu feature yang namanya AI Director. Jadi kalau kalian ke menunya di drop down itu ada, kalian bisa ngaktifin satu feature yang namanya AI Director. Nah, secara sistem ini tuh menarik dan menurut gue kepake banget untuk kamera 360. Karena kalau kalian fitur AI Director-nya nyala, misalkan kalian seharian udah ngerekam gitu ya, seharian udah bikin konten-konten segala macam. Nah, kelemahan kamera 360 yang bikin orang-orang males setelah cobain kamera 360, itu biasanya effort kita untuk editing tuh agak panjang. Kita harus buka filenya, kita pilih momen yang bagus, kita framing dan lain sebagainya. Nah, AI Director ini, ketika kita lagi nggak pakai kameranya, kita sambil ngecas, dia akan memunculkan notif kalau si kameranya ini akan sambil melakukan editing. Jadi sambil kita diemin, sambil ngecas, dia akan potong-potong video kita, dia akan framing-framing, dia sesuaikan dengan highlight-highlight yang menurut dia menarik, dan nantinya akan ada klip-klip pendek yang di-push ke device kita gitu ya. Kalau kita udah sambungin mungkin ke iPhone atau ke Android gitu ya, kalau udah sambung ke kameranya, dia akan push video tersebut untuk ready to post gitu ya, untuk siap kita posting. Tetap kita punya mentahnya ketika kita pengen editing yang full control, ya pastinya bisa gitu ya, tetap mentahnya akan kerekam. Tapi fitur tadi, itu ngebantu banget ketika kita langsung dapat klip-klip pendek yang kita bisa posting, kita bisa pamerin gitu ya, tanpa effort-effort yang terlalu lama, dan itu bisa dilakukan secara background oleh kameranya ketika kita lagi ngecas gitu. Dan itu adalah, gua rasa fungsi utama gebrakan yang dibawa setelah dia membawa triple AI chip ini. Dan ya balik lagi ya, itu adalah pain point dari kamera 360 yang gua nggak duga sebenarnya ini udah di-solve juga akhirnya sama si Insta360. Lalu mungkin gue juga pengen appreciate ya. Terakhir yang gua suka juga di kamera ini adalah adanya memori internal. Ini menurut gua tren yang udah seharusnya dibawa sama brand-brand kamera ke depannya gitu ya, untuk semua brand, dan Insta360 udah melakukannya juga di Insta360 Luna Ultra kemarin, dan memori yang sama gua rasa karena secara kapasitas mirip juga. Di sini juga membawa memori internal 47 GB. Dan so far sih sangat cukup. Dari pengetesan footage-footage yang kita cobain pakai kamera ini buat bikin review ini, itu kita full di memori internal doang. Dan itu ngebantu banget ya. Tapi gini, yang gue suka juga, jangan memori internal terus kita nggak bisa pakai memori eksternal juga gitu. Nah, di sini kita punya opsinya. Kita punya memori internal, tapi kita tetap punya slot memori juga buat kita pakai kalau kalian butuh banyak. Tapi, intinya adalah kalau misalkan memori kalian nih, micro SD kecil kalian tuh ketinggalan, nyelip, atau segala macam, kalian tetap bisa lanjut syuting gitu. Nggak
langsung syutingnya gagal, pulang balik ke rumah gitu ya. Yang by the way kita pernah kejadian juga, cuman waktu itu kita nggak balik ke rumah sih. Karena kita lagi ya jauh gitu ya. Zaman-zaman kreatur dulu kita lagi di tempat yang jauh dan kita harus balik ke hotel karena memorinya ketinggalan. Tapi sekarang ya lanjut aja karena udah ada memori internalnya dan 47 GB sih so far sangat-sangat cukup untuk ngambil footage yang banyak. Overall menurut gua Insta360 X6 ini bisa jadi raja baru di ranah kamera 360. Menggeser adeknya atau abangnya kali ya, Insta360 X5 gitu. Jadi memang Insta360 secara brand ya kita bisa lihat namanya sendiri Insta360 gitu ya. Mereka memang fokus utamanya adalah kamera 360 dan so far memang menjuarai di pasar 360. Itu terbukti di X5-nya juga gila banget, fiturnya udah serba mentok dan sekarang di sini ini ya mengupgrade secara signifikan si X5 sambil ukurannya diperkecil gitu. Jadi menurut gua ini adalah kamera 360 yang paling gokil yang bisa kalian pertimbangkan. Secara harga sih gua belum tahu ya pas gua bikin video ini. Jadi secara value gua belum bisa bicara banyak mungkin, tapi gua bisa pastikan kalau kita ngomongin soal spesifikasi, kita ngomongin soal feature, ini sih udah yang paling mentok yang pernah gua coba sejauh ini. Sebelum dia sebenarnya ya si X5 gitu. X5 juga udah gila banget, cuman barangnya lagi nggak ada, lagi dipinjam sama temen gue buat kerjaan profesional dia juga. Dan setelah gue cobain X6 ini ya udah, ini adalah upgrade yang signifikan dan menurut gue worth it buat kalian pertimbangkan, apalagi kalau kalian baru pengen masuk ke ranah kamera 360 gitu. Gua rasa untuk long term use ini akan lebih nyaman karena dia ukurannya lebih kecil juga dan akan lebih panjang usage-nya karena secara teknologi gila ini gebrakan yang lumayan signifikan. Oke, paling itu aja sih sedikit pembahasan dari gua seputar Insta360 X6 kali ini. Silahkan taruh juga pendapat kalian di kolom komentar atau kalau kalian punya pengalaman dengan kamera-kamera Insta360 yang lainnya boleh juga sharing di kolom komentar karena bisa jadi bahan pertimbangan buat teman-teman yang lain juga gitu ya. Bisa jadi amal jariah gitu kan, ngebantu orang lain. Oke, paling itu aja. Semoga bermanfaat. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.